Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Berjumpa kembali dengan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Kita masih lanjut ya. Kita memahami dan mempelajari isi-isi kitab suci, tetapi lebih pada bagaimana kita sampai di suatu titik, yaitu kita wajib membaca kitab suci. Ya, seperti materi beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu terakhir, kita sudah tahu bahwa singkatan-singkatan Perjanjian Lama atau kitab suci Katolik atau Alkitab Katolik itu terdiri atas Perjanjian Lama 46 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab, totalnya ada 73 kitab. Itulah yang dikanonisasi oleh Gereja Katolik. Ya. Jadi penyusunan kitab suci ini ya berdasarkan ya catatan-catatan dan sumber-sumber yang terperinci dan akurat ya. Dan kita memahami juga ada dalam pandangan Katolik yaitu apokrif, kitab yang berwibawa tetapi bukan kitab suci, sebagai kitab untuk keterangan atau informasi ya. Walaupun pada prinsipnya bagi gereja bukan Katolik itu dianggap kitab palsu. Jadi berbeda ya pandangan kalau kita apokrif gitu. Kita ada lagi kitab palsu, kitab yang memang tidak berwibawa, tidak akurat dan hanya rekaan atau semacam ya hal-hal yang sifatnya asumsi atau bukan fakta, yang mengada-ngada ya kan, atau terlalu menonjolkan pribadi dari si penulis, bisa jadi. Nah, mungkin itu. Baik, kita refreshing ya. Kitab pertama, kitab apa? Kejadian. Disingkat dengan Kets ya. Kitab kedua Keluaran, disingkat dengan Kel. Kitab ketiga Imamat, disingkat dengan Im. Kitab keempat Bilangan, disingkat dengan Bil. Kitab berikutnya yang kelima Ulangan, disingkat dengan Ul. Nah, itulah Torah, Taurat Musa, Pentateuk, kakak ibu. Mudah kan? Ya. Berikutnya ya Yosua, disingkat dengan Yos. Kitab ke-6. Kitab ke-7 Hakim, Hak. Berikutnya Rut ya, Rut disingkatnya Rut juga. Paling pendek ya, hanya 3 huruf. Berikutnya adalah kitab 1 Samuel, disingkat 1 Sam. Berikutnya selanjutnya kitab 2 Samuel. Sudah berapa kitab tuh? Ya. 10. Ya kan? Betul? Ya. Kitab ke-11 1 Raja-Raja, disingkat 1 Rats. Berikutnya 2 Raja-Raja, disingkat 2 Rats. Ya. Kitab ke-13 1 Tawarik, disingkat 1 Tau. Ini tidak ada kitab suci ya? Oh ada. Bisa diganti. Itu kan ada beberapa kitab suci. Itu cari yang ada ya, supaya ndak ini ya. Berikutnya 2 Tawarik. Jadi 2 Tau. Berarti kitab yang kembar ini dari mulai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul tidak? Tidak. Dari mulai 9, 10, 11, 12, 13, 14 dong. Betul ya? Betul, Pak. Dari mulai 9 sampai
14 itu kembar. Mudah kan ngapalnya? Dari 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Jadi kalau kakak ibu kan kitab pertama sampai 5 kan? 5 gulungan Pentateuk. Lalu ya, 3 kitab selanjutnya Yosua, Hakim-Hakim dan Rut. YHR. Ya kan? Berikutnya sudah mudah. Kitab ke-9 sampai kitab ke-14 itu pasti kembar. Ya. 1 Raja, 2 Raja-Raja. Kitab keberapa? Kitab ke-11 dan 12. Jelas ya? Mudah kan menghafalnya? Nah, sudah kitab ke-9 sampai 14 baru dia mulai tunggal lagi ya. Tunggal kan? Yaitu Ezra, EZR. Yaitu Nehemia. Lalu Tobit. Ya, kalian di situ kalian menggunakan yang ini ya. Nah, di situ perbedaannya. Kalau di kitab suci ya, yang khusus untuk gereja Protestan ya memang tidak ada kitab Tobit. Ya. Yang Katolik ya, itu ada kitab Tobit. Bagi mereka ya, itu bukan kitab suci. Ya, itu disebut apokrif, kitab palsu dia bilang. Ya, tapi bagi kita Tobit ini adalah kitab tadi kan Ezra ke-15, Nehemia ke-16. Masih di situ masih sama ya? Masih sama. Kitab ke-17 itu adalah Tobit. 18 Yudit. Nah, ya. Jelas ya? Kalau di situ kan enggak ada dia. Tobit dan Yuditnya langsung dia Ester. Betul ya? Jadi kitab ke-15 tadi apa? Ezra, EZR. Kitab ke-16 Nehemia, ya. Jadi kalau kita yang Katolik, kitab ke-17 Tobit atau Top, ya. Yudit atau Yud, bukan Yud, YDT. Ya. Makanya orang bingung, Yud itu apa ya? Lalu disingkat dibaca Yudit. Bukan, dia YDT. Kalau ada yang Deuterokanonika punya kitab suci, kayaknya yang koyak itu tuh yo, ada. Nah, dia disingkat dengan YDT. Baru Ester. Jadi Ester kitab keberapa? Ke-19 di situ. Ya, karena kan di ke-15 Ezra. Ya, urutannya. Ke-16 Nehemia. Ke-17, ingat 17 18. Nah, Tobit dan Yudit. Baru kitab ke-19 yaitu Ester. Nah, itu tata urutnya ya. Selanjutnya kitab kembar lagi. Tetapi tidak diakui juga sebagai kitab suci atau kitab yang masuk dalam kitab suci oleh kitab suci Protestan ya. Tetapi bagi gereja Katolik itu adalah kitab yang harus masuk dalam kitab suci, yaitu 1 Makabi, 2 Makabi. Ya, udah jelas? Jadi udah selesai kitab kembarnya. Maksudnya kembar namanya. Kitab kembar di dalam Perjanjian Lama itu ada 8 kitab. Berarti kitab 1 Makabi dan 2 Makabi adalah kitab ke-20 dan ke-21. Selesai ya? Ingat 20 dan 21. Mudah tuh sistematisnya. Ya. Kalau kitab ke-9 sampai kitab ke-14 pasti kembar. Kitab 20 ke kitab 21. Nah itu. Nah, coba kita ulang lagi, ya kan? Mengapa penting nih? Penting. Sangat penting. Bercari dia YDT itu apa? Sampai cari ke Google. Rupanya Yudit. Dicari kitab yang
bukan kitab yang ada di Deuterokanonika atau bukan kitab suci Katolik kan? Ya enggak dapat lah. Mana ada di masuk kitab suci? Ya enggak, itu kitab suci agama Protestan misalnya kan? Ya kan? Atau ini. Nah, makanya kalau membeli kitab suci harus ada Deuterokanonika. Walaupun seharusnya urutannya enggak begitu. Urutan 17 18 harusnya Tobit dan Yudit, kemudian urutan ke 20 dan 21 harusnya 1 Makabi 2 Makabi. Kalau di situ malah 1 Makabi 2 Makabi malah jauh urutannya kan. Tobit, Yudit ya kan begitu. Malah dilempar agak jauh di Deuterokanonika. Jadi jelas ya. Nah, ini berdasarkan kitab suci Katolik ya, Holy Bible. Nah, sampai 20 21 sudah jelas di situ. Kita sudah hampir mau setengah. Betul? Ya. Menghafalnya ke 2 sampai 21 dulu. Kejadian, ayo kita ulang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut. Nah, ini dah mudah nih. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-raja, 2 Raja-raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Esther, 1 Makabi, 2 Makabi. Pas 21. Ingat ya, hafalnya begitu dulu. Jangan hafalnya mau banyak, urutnya enggak tahu. Jadi kuncinya kitab Deuterokanonika yang masuk ke Deuterokanonika itu adalah kalau di Katolik itu urutannya. Ya. Itu adalah kitab ke-17 dan ke-18 dan kitab ke-21 dan kitab 20 dan 21. Nah, setelah itu udah mudah. Pastilah kitab ke-22 itu Ayub. AYB. Nah, ingat singkatannya ya. AYB. Ayub. Lalu Ayub pasti bawahnya Mazmur, betul ya? Tidak mungkin Mazmur dulu baru Ayub. Tapi ada kitab suci hanya Amsal dan Mazmur katanya. Mazmur dan Amsal itu ada yang kecil dulu dibagi-bagi. Perjanjian baru ditambah Amsal dan Mazmur. Ya, itu baru tidak utuh kitabnya ya. Jadi udah Ayub, Mazmur pasti Amsal. Jadi AYB, MJM dan AMS. Mudah ya? Kitab ke 22, 23, 24. Kalau udah Amsal itu pastilah dia pengkhotbah. Betul ya? Ya, kalau dikurangi udah dikurangi 4 ya. Kalau urutan di kitab suci yang tidak ada dia Deuterokanonikanya. Jadi udah Amsal. Kalau Amsal pasti bawahnya pengkhotbah. Dah Ayub, Mazmur, Amsal, pengkhotbah. Biasanya kalau udah di bawah pengkhotbah itu Kidung Agung. Kalau di situ Kidung Agung itu pasti kitab ke-25. Tapi di sini dia bukan kitab ke-25. Atau betul enggak? Ayub kitab ke berapa? 22. Lalu Mazmur kitab ke 23. Amsal ke Amsal ke 22, 23, 24, 25 pengkhotbah, 26 Kidung Agung. Karena ada 4 kitab yang dikurangi, Kidung Agung itu kitab ke-22 ya. Tadi saya cek saja, kamu tidak ngitung tadi. Betul tidak Kidung Agung kitab ke-22 tuh? Oke ya? Jelas? Nah, Ayub, Mazmur, Amsal, pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, barulah kita masuk ke satu kitab lagi, kitab yang tidak dimasukkan di situ
dia dimasukkan di Deuterokanonika, yaitu kebijaksanaan. Kalau kamu disuruh cari kitab kebijaksanaan di kitab suci itu, ya enggak ada. Jangan oleng-oleng. Kamu orang Katolik ya? Mana ada kebijaksanaan untuk kitab suci? Ya pakai kitab suci yang itu ya. Enggak ada. Dah, jelas ya? Ini adalah 5 kitab yang ya, jadi urutannya begitu. Setelah itu urutan berikutnya adalah ya 5 kitab. Tadi kan kitab yang Deuterokanonika yang harusnya masuk urutannya di kitab suci Katolik itu berurut, lalu disisihkan ya. Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, kebijaksanaan. Nah, jadi sudah berapa? Kitab ke-22 apa? 22 betul. Ayub. 23 Mazmur. 24 Amsal. 25 Pengkhotbah. 26 Kidung Agung. 27 kebijaksanaan. Jadi 27. Kitab ke-27 itu kebijaksanaan. Jadi kalau kita menghafalnya, kita akan tahu kitab ke-27 itu kitab kebijaksanaan. Baik, selanjutnya kitab yang dimasukkan juga di Deuterokanonika adalah kitab Putra Sirak atau Sirak, disingkat Sir. Jadi kalau kamu cari Yesus bin Sirak, YBS tidak ada, Sirak, Sir ya. Kitab ke-28 ya. Jadi sudah ya 6 kitab yang tidak dimasukkan dalam ya kitab suci ya Kristen Protestan. Tapi kalau kitab suci bersama dia masuk di Deuterokanonika. Jelas ya? Kitab ke-28 adalah Sirak. Nah, baru setelah itu mudah menghafalnya. Pasti kitab nabi-nabi itu. Yesaya, Yeremia, Ratapan. Ingat, kalau udah Yeremia itu pasti Ratapan. Jelas ya? Yesaya, yes apa? Yesaya disingkat apa? Yes. Yeremia disingkat? Yer. Ratapan? Rat. Ya. Kitab keberapa Yesaya? Dia melamun. Kitab keberapa Yesaya? 29. Yeremia 30. Ratapan? Mudah ingat ya di situ. Ya. Selanjutnya baru kita masuk lagi ke kitab yang ke-7 yang dimasukkan dalam Deuterokanonika, yaitu Baruk. Nah, jadi kitab ke-32. Jadi urutan-urutannya begitu ya. Nah, di sini kita mulai menghafalnya dari kitab keberapa tadi? Kitab Makabe tadi, 1 Makabe 20, 2 Makabe 21. Berarti kitab ke-22 apa? Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, kebijaksanaan Salomo. Betul, Sirak. Kitab ke-28 ya. Baru kitab Nabi Yesaya, Yeremia, Ratapan baru. Nah, jadi sudah komplit kitab yang ini ya. Tapi masih ada tambahan ya. Kitab Ester dan tambahan kitab Daniel yang tidak dianggap ya sebagai kitab suci. Dia masuk juga di Deuterokanonika. Tetapi kitab Daniel itu sebagian besar masuk ke kitab suci menurut kitab suci agama Protestan ya. Baik, udah jelas di situ? Ya. Barulah kita berbicara tentang nabi-nabi lagi, yaitu
yang ada L belakangnya. Kitab Yehezkiel. Jadi dari Baruk itu kita ingat kitab ke-31 tadi apa? Ratapan. Ke-32 Baruk. Nah, 33 Yehezkiel, Daniel. Mudah kan ngapalnya? Yehezkiel, Daniel. Yang ada LL-nya itu adalah kitab ke-32 dan 33, atau kitab ke-33 dan 34. Betul enggak? Betul, karena 34 tambah 12 kitab nabi-nabi yang disebut nabi-nabi kecil tadi itu kan. Ingat yang kita hafal waktu itu. Kan? Nabi kecil bukan nabinya orang yang kecil, tulisannya singkat, tidak panjang. Ya. Jadi Yehezkiel, Daniel itu pasti kitab ke-33 dan 34. Karena kitab dalam perjanjian lama, kitab suci Katolik 46. Ada 12 nabi kecil. Jadi kamu menghafalnya di situ dulu. Nabi kecilnya belum dulu. Mempermudah Pak. Kita mulai lagi ya. Ini sistematikanya. Kok belajar ini Pak? Ya memang belajar ini penting bagi kalian yang generasi muda kan. Apalagi kalau kayak gini nih. Ya kan? Saya udah sering. Tapi karena saya tahu urutannya kayak tadi satu raja-raja. Satu raja-raja berarti di mana tuh? Bukan dekat. Pasti kalau kita buka dua raja-raja, di atas satu raja-raja. Betul kan? Di bawah dua Samuel. Betul kan? Nah, kalau kamu bukanya Tawarik, satu Tawarik, oh belum. Satu raja-raja berarti harus melewati dua raja-raja dulu. Lalu kamu carinya ke bawah ya tidak akan dapat. Kita ulangi lagi ya, jelas ya? Nah, sekarang kitab yang ke-21 tadi udah kita kunci di situ adalah kitab 2 Makabe. Kitab ke-22 adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Betul enggak? Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo. Lalu Sirak. Lalu enggak lah. Ayo. Nah, coba kita mulai lagi. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Sirak. Sirak kena? Ya Sirak lah, betul lah, kitab ke-27. Bukan kitab ke-27, kitab ke-28. Ya. Lanjut ke Yesaya, Yeremia, Ratapan. Baru nah. Ada yang kurang enggak? Baruk, Yehezkiel, Daniel 34. Nah, baru sekarang kita menghafal 12 nabi kecil. Kecil itu bukan, saya ulangi lagi, nabi kecil itu bukan nabi orangnya kecil, tapi tulisannya pendek dan singkat. Kita mulai pasti kemarin apa tuh? Ya, Hos apa? Ya pastilah dimulai dari Hosea. Nah, kalau di situ pasti habis Hosea apa? Yoel. Urutannya masih sama ya di situ ya. Hosea, Yoel. Di situ? Ya, Pak. Hosea, Yoel apa? Di situ Amos, betul? Iya, Amos sama. Lalu Hosea, Yoel ya. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, lalu Yunus, Mika. 6 kitab ini ya. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika. Apa kemarin kita hafalnya? Hoyo, Amok, Yumi. Ya kan? Yoel disingkat YL, Hosea, Hos, dan ya.
Obaja Ob, Yunus Yun, Mikami. Ya. Hoyo Aob atau Amob, Yumi. Baru habis itu kita mudah lagi. Apa? Nahum, Habakuk, betul? Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Bukan Mae lakinya, bukan Mae ya, Maleaki. Ada yang bilang Mae laki pula. Maleaki. Mudah ya? Jadi seperti itulah.